Sahabat Dekra Nasdaq, sore ini saya berada di Galeri Batik Tulis Giriloyo. Giriloyo itu di kawasan wisata batik di daerah Kapanewon, Imogiri. Nah, ini adalah showroom untuk memamerkan produk-produk dari pengrajin di Kabupaten Bantul yang spesifik produknya warga masyarakat Giriloyo. Kalau Anda sudah pernah bertemu dengan produk batik tulis khasnya Giriloyo, pasti akan selalu niteni. Niteninya gimana? Ini loh batik Giriloyo, karena spesifiknya dia berbeda dengan batik-batik tulis di tempat yang lain. Nah, ingin tahu rahasianya, sejarahnya? Yuk, mari kita masuk ke dalam. Ya, oh bisa kena. Di situ nggak ngalir airnya. Nah, kalau kita masuk di sini sudah disiapkan air, dan juga sabunnya untuk cuci tangan. Dan pastikan kalau sebelum masuk cuci tangan dulu ya. Assalamualaikum, Mbak. Aduh, terima kasih. Ini Pak Nur Rahmati. Jadi Giriloyo itu kan dikenal sebagai pengrajin batiknya itu luar biasa banyak dan bagus-bagus, klasik. Dan itulah kenapa salah satunya Bantul kemudian ditetapkan sebagai memiliki produk unggulannya adalah batik. Kalau kita kemana-mana itu selalu, kalau orang menyebut batik selalu yang disebut adalah Bantul. Wah, ini berarti Bantul itu luar biasa. Nah, yang kita itu bertanya-tanya, kenapa sih kita tetap melestarikan batik-batik tulis klasik? Itu sejarahnya gimana? Jadi kami di Giriloyo ini ada 540 perajin. Kemudian mereka membatik tulis semuanya. Jadi batik di Giriloyo ini hidup dan menghidupi. Hidup karena mulai dari abad ke-17 sampai sekarang itu masih tetap dilestarikan di sini. Kemudian buktinya bahwasannya batik itu menghidupi. Masyarakat kami di Giriloyo ini juga istilahnya hidupnya dibantu dari kegiatan membatik. Kalau dulu memang sebatas buruh batik, tapi sekarang ada edukasi batik. Tamu bisa nginep di sini, sembari belajar membatik. Tamu bisa sambil menikmati makanan olahan di sini, sembari belajar membatik. Ini yang sekarang kita jual. Jadi batik tidak cuman kita jualan kain, tapi kita juga menjual edukasi, eduwisata. Jadi ini sudah ada mulai abad ke-17, yang mana pada masa itu Kerajaan Mataram itu mulai proses pembangunan makam raja yang ada di Imogiri. Nah, dari situlah terjadi interaksi antara keluarga keraton dan masyarakat yang ada di Giriloyo. Karena batik itu selalu dipakai dalam kegiatan yang ada di keraton. Mau akad nikah, mau 7 bulanan, sampai meninggal pun pakai batik. Ya. Jadi memang ada batik-batik dengan motif tertentu yang disiapkan memang untuk upacara-upacara tertentu. Oh, berarti spesifik banget ya, setiap motif itu ada tujuannya sendiri-sendiri. Ya, kalau yang klasik ini memang ada spesifiknya itu. Jadi seperti situasi. Situasi itu biasa dipakai tatkala mau akad nikah atau sidomukti. Kenapa sidomukti? Suatu harapan untuk menjadi orang yang mulia, orang yang kecukupan. Jadi setelah nikah biar menjadi orang yang mulia, orang yang kecukupan. Kemudian selang beberapa bulan sudah diberi karunia tanda-tanda kehamilan, 7 bulanannya ada upacara mitoni, pakainya wahyu temurun, mengharapkan turunnya wahyu dari Sang Pencipta kepada memakai kain batik, biar ibu anak yang dikandung itu diberikan kesehatan dan keselamatan semua. Nah, kalau sudah lahir? Kalau sudah lahir itu ada lagi nanti, ada tatkala tidak sipen, tatkala mungkin sudah nanti sampai pada waktunya mau meminang itu kan ada satrio manah dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu apa lagi itu? Filosofi kain batik yang ada di tempat. Terus tadi Mas jenengan kan ngendika dulu
pembatik di Giriloyo itu buruh batik. Iya. Itu biasanya dibawa kemana dulu itu? Iya. Jadi pada tahun-tahun dari abad ke-17 sampai tahun ke-80-an, 70-an, masyarakat Giriloyo itu sebatas batik di kain putih sembarkan. Biasanya 2,5 meter, lebarnya 105, batik dari awal sampai siap warna, itu nanti kemudian dijual di Jogja. Jadi di kiri kanan keraton itu adalah juragan-juragannya warga masyarakat Giriloyo. Jadi Giriloyo cuma bisa batik. Sudah pakai malamnya itu? Iya, sudah pakai malam, tapi belum bisa sampai proses warna. Oh gitu. Baru sekitar tahun 80-an, Disperindak itu memberikan pembelajaran tentang pewarnaan batik. Masyarakat sini diajari, cuman belum semuanya. Seluruh ukir sari itu baru sekitar 30 orang pada itu. Nah, terkumpullah dalam kelompok batik namanya Bima Sakti. Oh. Tapi sekarang sudah sepuh-sepuh semuanya, bahkan sudah banyak yang meninggal seperti Bu Motar, kemudian Bu Harti masih tapi sudah sepuh. Itu dulu yang awalnya mandikani tentang batik atau diajari tentang proses batik pertama kali di Giriloyo. Nah, sampai sekarang alhamdulillah tetap dilestarikan. Tahun 90-an itu Giriloyo sudah mulai kejayaan. Ada tamu-tamu asing yang masuk ke Giriloyo untuk belajar membeli produk batik. Tapi 97 collab karena gempa. Kemudian 2006 tambah collab lagi karena ada gempa ya, 2006. Tahun 98 itu krisis moneter, 2006 kena gempa. Baru 1 tahun pasca gempa, Giriloyo itu mengadakan kebangkitan batik. Tanggal 27 Mei 2007 kami mengadakan selendang terpanjang, panjang 1.200 meter, yang itu sudah masuk rekor muri pada tahun itu. Di batik tadi gimana, Mas? Di batik di sepanjang jalan ini, Bu. Sepanjang jalan dari bawah makam Sunan Cirebon sampai sini itu ada 1.200 meter. Nah, dari situlah akhirnya Giriloyo itu dikenal bahwasanya ternyata masyarakat Giriloyo banyak yang bisa batik. Akhirnya kami bikin kelompok-kelompok, dan dari kelompok-kelompok itu kita kumpulkan menjadi satu paguyuban di sini. Di paguyuban batik tulis Giriloyo ini menaungi 540 perajin, 12 kelompok batik yang ada di Giriloyo Cengkareng. Banyak banget ya. Sebentar, Mas. Ya. Saya itu penasaran pengen lihat satu persatu batiknya dan itu namanya apa. Oh, iya. Boleh. Monggo. Nanti sambil jalan jenengan Ya. mungkin kasih tahu ya. Ini dari yang sini dulu nih. Iya. Ini bagus banget ya, Kak. Ya. Saya pernah lihat seperti itu. Saya benar atau salah ya? Ini motifnya motif apa, Pak? Prabu atau gimana? Nah, betul. Prabu Anam. Prabu Anam ya. Ternyata Ibu sudah paham sekali dan familiar dengan Karena batik-batik. bentuknya gini, ada gini terus ada ininya. Ada Bener ya? campuran teruntumnya, Ini teruntumnya. sama garudanya. di Oke. sini. Kemudian warna khasnya Jogja ini juga khas sekali, Bu. Gimana? Ada coklatnya, ada birunya. Biru, putih, coklat. Ini Oh. adalah warna khas dari Jogja. Yang membedakan dengan Solo apa? Coklatnya ini kalau Solo lebih ke arah kuning. Oh gitu. Kalau Jogja kan coklatnya lebih tua seperti ini. Kalau ini namanya apa? Kalau ini kapal api, Bu. Kapal apinya mana? Ini kapalnya. Kapal api itu teh, kopi. Kapal api, kemudian kalau yang ini Wahyu Tumurun. Wah, Wahyu Tumurun ya. Tumurun, Ciri-cirinya ini, Mas. Nah, ya betul. Kayak iku lho, Ada- entong apa itu. Ada motif khasnya di sini. Heeh. Mengharapkan turunnya Wahyu dari Sang Pencipta pada si pemakai kain batik. Jadi ini biasa tatkala mungkin ada hajat besar pada si pemakai, biasanya pakai motif-motif Wahyu Tumurun. Berarti kalau misalnya saya punya hajat pingin punya anak lagi, berarti saya pakai Wahyu Tumurun. Boleh. Nah, besok tatkala 7 bulanan juga pakai ini bisa, Bu. Siraman Oh, gitu? itu loh. Oh. Siraman tatkala 7 bulanan itu kan ganti kainnya sampai 7 kali. Salah satunya Wahyu Tumurun. Kemudian ada nitik cakar ayam. Mana nitiknya, Kosong Mas? ini. Nitiknya kosong nih. Cakar ayam. Ada lagi, Mas. Cakar ayam. Nih, Oh, ini masih saya banyak lagi. saya tertarik dengan yang ini. Iya. Ini toh saya tuh kadang-kadang bingung ini sebenarnya namanya apa, karena yang saya tahu ini namanya Sido Luhur. Betul. Tapi ada yang mengatakan ini namanya Sido apa begitu loh. Iya, iya. Jadi gimana, Mas? Antara Jogja dan Solo kadang memberikan penamaan itu sedikit berbeda. Tapi pada intinya Jogja dan Solo itu sama. Karena dulu satu kerajaan yaitu Mataram. Tapi setelah
perjanjian Giyanti, semua kekayaan baik itu yang bersifat budaya dan lain sebagainya itu dibagi menjadi dua. Jadi kadang di Solo juga ada, di Jogja juga ada. Tapi kalau di Jogja ini namanya Sido Sido apa? Luhur. Oh, tetap Sido Luhur ya. Iya. Ini bagus loh. Semarang ini Sido Asih. Asih. Kalau yang motif Sido Asih klasik coklat ini biasanya untuk upacara pernikahan. Dan ini Sido Mukti. Sebentar, ini kan warnanya putih-putih, yang itu gelap-gelap. Iya. Apa bedanya itu? Iya. Karena di proses warna itu, jadi proses warnanya itu biasanya kan yang pertama diwarna biru dulu. Kain yang sudah dibatik itu nanti dimasukkan di warna biru. Dalam istilah batik namanya wedel. Kemudian setelah diwarna biru, dihilangkan lilinnya, dibatik lagi. Dibatik lagi, ditumpangi warna lagi. Biru ketumpangan warna coklat jadinya hitam. Kalau yang putih ketumpangan coklat dia akan muncul coklat. Maka jadinya ada warna biru, putih, coklat. Kemudian kalau yang putih ini namanya dibledak. Jadi setelah warna proses batik, karena biar tetap putih ini ditembok atau diblok dengan lilin. Jadi prosesnya cukup lama, sehingga harganya menjadi sangat mahal. Kalau kita hitung mungkin ya, kalau kita hitung per hari mungkin harganya nggak terlalu mahal, Bu. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, ini berapa ya? 1.300.000. 1 juta. Masih murah itu ya Mas ya? Masih murah. Ada yang paling mahal berapa Mas? Ada yang mahal ini, yang model-model ini mungkin 1,5. Itu yang model ringan, Bu. Ringan itu gimana? Ada titik-titik kecilnya ini. Oh itu. Dirining. Nah, tapi sekilas gini kayak batik yang di printing itu ya Mas ya? Kalau nggak emat di, gitu. Lihat secara detail mungkin itu print apa batik tulis. Ini harganya 2 juta. Biar lebih paham tentang kenapa batik itu harganya mahal, mungkin Ibu bisa mencoba batiknya dulu ya. Bagaimana susahnya orang membatik. Tapi karena kelihatannya orang batik gampang, tinggal oret-oret aja. Mungkin Ibu bisa merasakan secara langsung bagaimana rasanya menjadi seorang pembatik. Ternyata seni membatik akan berubah menjadi senewan kalau caranya netes. Itu yang gue bisa netes-netes sih. Di mana Mas? Nah, ini beberapa hasil karya batik teman-teman pembatik di Loyok. Ini teruntum yo? Teruntum. Iya. Masih dengan nuansa khas klasiknya Mataram. Sido Ini Asih, bagus. Sido Mukti, Wahyu Temurun, Sido Luhur. Yang ini? Cuwiri. Kalau ini sudah Campuran campuran motif-motif, Bu. Jadi ini apa namanya? Kayak motif banyak dijadikan satu. Jadi semacam katalog. Kayak katalog batik, motif-motif klasiknya. Nah, ini kan beda semua. Ada 24 motif. Kain batik juga ada katalog ternyata. Iya. Jadi kalau menginginkan motif yang mana, tinggal nanti kita bikin yang ukuran 2,5 meter. Ini boleh dibeli nggak? Boleh. Kalau ini apa Mas namanya? Ini kendit. Oh kendit. Makna kendit itu apa? Campuran dua motif warna antara Wahyu Temurun dengan teruntum. Masih klasik. Cocoknya untuk apa itu? Ini buat baju bisa, Bu. Kan ada varian motifnya. Maknanya, filosofinya? Kalau maknanya dua makna ini. Jadi dua jadikan satu gitu ya? Oh enggak, jadi enggak harus spesifik untuk apa gitu? Iya. Onji, terima kasih. Ini biasanya kalau nggak pandemi, tamu itu lumayan banyak yang datang ke tempat ini untuk belajar tentang batik tulis. Jadi biasanya tamu kita terima di pendopo, di sana penjelasan tentang sejarahnya, teknik pembuatannya, baru mereka nanti akan praktek di sini dengan didampingi ibu-ibu perajin. Assalamualaikum Bu. Ini sepatunya dipakai atau tidak ya? Ada. Lah ini. Caranya Caranya gini Bu, pegangnya seperti ini ya Bu.
Oh gini. Nanti ngambilnya nggak usah banyak-banyak, sedikit aja, direndam dulu biar panas. Oh, gitu? Iya. Setelah itu, terus sekarang Sebentar. sebelum ini aja Bu, jangan dicelupin dulu, tapi coba dulu Ibu, biar nanti lebih lancar. Saya gimana? Dicoba di sini dulu. Iya. Terus jalan sandinya dari kiri ke kanan Bu, biar enak. Dari kiri ke kanan gini. Iya, iya. Nah, gitu. Nah, Gini. gitu. Sobat Dekran Nasda, kelihatannya gampang, tapi saya melihatnya saya kembul. Dari sini ke kanan, gitu. Ambilnya sedikit aja. Tangannya bener begini Bu. Betul. Iya, Tapi nggak usah betul. biar Jangan pernah ditekan. jangan terlalu nempel. Jangan terlalu gini, nempel nanti. Gini nanti nggak Oke. bisa. Terus Kita masukin direndam dulu. Direndam sebentar. dulu. Terus ambil dia, kita langsung. Dicampingin dari sini. jadi harus direndam terlebih dahulu, nggak boleh langsung. Kenapa harus direndam Bu? Biar menyatu. Jadi nanti Ngencer itunya. Oh, ji. Kalau sudah, terus sudah kita aja ya. sedikit. Terus ini Bu, jangan Aduh, duh. tapi jangan terlalu banyak Bu. Nanti tidak kena. Ini saya sudah mulai ndredeg ini. Jangan atas dari Ini sebentar, ini atas. agak maju dikit Bu. Jangan terlalu di sini tapi agak Oh, agak diangkat biar nggak netes dari ujung sampai. Nah, ya. ini padahal Masih agak dekat. gini, Sampai di sini aja Bu, di atas aja. yang sini. Oh, Nah, gitu yuk Bu. Yuk. ini dimulai dari mana kalau seperti ini? Dari yang bulat itu Bu. Dari sini. Ya. Kalau yang dari sini, Ya, dari itu boleh. wah lagi pinter nih. Ya, Ibu tahu kok. Oh ya Allah. Ternyata proses batik. Hei, Betul. Bisa ambil lagi malamnya. oh gitu. Kering gitu ya? Iya. Didiamin lagi gitu? Enggak usah, Enggak. enggak usah. Oh langsung. Langsung. Padahal waktu kecil itu saya tuh sering melihat simbah batik, Basah dong. Mbah Sahrem batik di rumah. Tapi ya nggak pernah diajarin. Iya, kalau sekarang batik itu untuk edukasi, kalau dulu kan enggak nih Bu, ya. Jadi memang untuk kesibukan. Aduh, nih. Nah, ini. Batik perdana berarti Bu ya. Iya. Iya. Tapi kalau anak-anak sekolah di sini diajarin semua nggak Bu? Iya. Kalau yang di M kalau yang di MI itu udah ada tersendiri Bu. Jadi ada muatan Oh, lokal batik. tersendiri. Iya. 1 minggu 1 kali itu. Hmm. Ambil lagi Bu. Jadi kalau batik itu sebentar ngambil Bu, karena kelamaan di situ kan beku. Jadi keluarnya nggak lancar. Oh, terus jadi hilang gitu ya Bu ya? Sering-sering ngambil biar panas terus. Baik, itu belum juga. Lah, sepertinya sudah, nanti saya takut. Sudah cukup. Ini cukup Bu. Sobat Dekranas, jadi kalau kita melihat ibu-ibu ini membatik itu sepertinya gampang. Ternyata ketika saya mencoba, ya begini sahabat, jadi gambarnya ya demblok-demblok bahasa Jawa ini seperti itu. Sehingga penting buat kita untuk belajar bagaimana mencintai kerajinan di daerah kita, terutama kita yang orang Bantul harusnya belajar batik biar kita semakin bangga dan semakin menghargai kreativitas dari para perajin batik. Karena ternyata membatik itu tidak mudah dan membatik itu sebenarnya mendapatkan banyak ilmu, diantaranya kesabaran, ketelatenan, dan juga merupakan salah satu wujud dari seni dalam tubuh, dalam jiwa setiap orang. Karena saya sudah mencoba walaupun nggak selesai dan hasilnya seperti itu, mudah-mudahan suatu ketika saya bisa belajar lagi, serius lagi, dan bisa seperti panjenengan. Terima kasih atas kesempatannya untuk belajar pada sore hari ini. Semoga sukses dan makin banyak dicintai produk-produk batiknya, karena memang cukup luar biasa produk batik Giriloyo ini. Terima kasih. Sekarang Ibu nyun pamit.
Assalamualaikum. Sobat Dekranas, jadi begitulah kondisi dari showroom di Giriloyo ini sebagai sentra batik di Kabupaten Bantul. Selain yang ada di Pandak, dan di Giriloyo ini produk yang dibuat batiknya adalah batik klasik yang ditulis oleh para pengrajin batik dan rata-rata sudah para senior. Tetapi selain beliau-beliau, sekarang juga masih tetap ada banyak generasi muda yang melanjutkan membatik tulis asli dari Giriloyo. Dan diantaranya anak-anak di sini yang bersekolah di Giriloyo itu juga diajarkan membatik sejak kelas 1 SD. Jadi itu salah satu upaya untuk melestarikan budaya dalam membatik di Kabupaten Bantul. Nah, Sobat Dekranasda, jangan lupa kalau Anda semuanya tertarik dengan produk batik yang asli dan berkualitas, berkunjung ke Giriloyo, Wukirsari, Imogiri, Bantul. Saya jamin semuanya berkualitas bagus dan itu wujud dari kecintaan kita kepada produk-produk dalam kabupaten kita sendiri. Lalu, kalau kita membeli produk kita sendiri, berarti kita menghidupkan perekonomian di kabupaten kita sendiri. Cintai produk-produk Bantul. Dan jangan lupa tunggu episode berikutnya, kita jalan-jalan ke pengrajin di Kabupaten Bantul yang dikenal sebagai Kabupaten Kreatif Indonesia. Dah.